HP ini akan jadi saksi bagi kita esok di hari kiamat. Benar ataupun tidak kita pergunakan HP di dunia ini, akan menjadi saksi esok di hari kiamat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun adid. Allah titipkan bagi kita HP. Dengan HP ini bisa membawa kita masuk dalam surga Allah, dan pula dengan HP ini akan membuat kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagi kita bagaimana cara kita agar HP ini membawa kita dalam surga Allah. Tentu hal yang pertama adalah kita pergunakan HP sesuai yang dimaunya Allah, bukan sesuai yang kemauan kita. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nikmat yang begitu luar biasa di dunia ini. Maka tinggal bagi kita bersyukur ataupun tidak, itu tergantung pada diri kita umat, pada diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang berbahagia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika kita tidak bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, maka ingat, neraka tempat kita. Setiap apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah melihat akankah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Contoh bagi kita sekarang, Allah titipkan bagi kita HP. Allah titipkan bagi kita HP. Dengan HP ini bisa membawa kita masuk dalam surga Allah, dan pula dengan HP ini akan membuat kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagi kita bagaimana cara kita agar HP ini membawa kita dalam surga Allah. Tentu hal yang pertama adalah kita pergunakan HP sesuai yang dimaunya Allah, bukan sesuai yang kemauan kita. Apa mau Allah Subhanahu wa taala dengan HP yang kita punya ini? Allah Subhanahu wa taala, Allah titipkan HP kepada kita. Allah ingin melihat akankah kita mempergunakan HP tersebut kepada jalan-jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membantu dakwah merupakan hal yang terbaik dengan HP ini. Dan juga dengan HP ini akan membawa seseorang masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena kita salah mempergunakan HP. Maka setiap apapun yang kita kerjakan hari ini akan dicatat oleh para malaikat. HP ini akan jadi saksi bagi kita esok di hari kiamat. Benar ataupun tidak kita pergunakan HP di dunia ini, akan menjadi saksi esok di hari kiamat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun adid. Tidak sesuatu lafaz pun yang kita ucapkan di dunia ini, tidak sesuatu pun pekerjaan yang kita laksanakan di dunia ini, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di hadapan perbuatan tersebut ada yang mencatatnya. Kecuali perbuatan tersebut ada yang mencatatnya. Maka ingat, wahai saudaraku sekalian, hati-hatilah dalam mempergunakan setiap apa yang Allah berikan kepada diri kita. Dan pula Allah titipkan bagi kita mobil. Pernahkah kita bersyukur dengan mobil yang kita punya? Allah titipkan rumah yang begitu besar pada diri kita. Pernahkah kita bersyukur dengan nikmat rumah yang begitu besar? Allah titipkan uang, Allah titipkan emas kepada diri kita. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, pernahkah saya bersyukur dengan uang yang Allah titipkan kepada kita? Pernahkah? Maka andaikan kita pernah bertanya kepada diri kita, maka tentu diri kita adalah orang yang berbahagia,
mulai dari dunia sampai esok di hari akhir nanti. Maka ingat sekali lagi, setiap manusia itu punya dosa. Setiap manusia itu punya dosa kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dianggap sudah terlepas dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan hari ini, kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan setiap dosa yang kita kerjakan. Begitu besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu besarnya anugerah yang telah Allah titipkan kepada kita. Pernahkah kita bersyukur? Andaikan kita jadikan air laut sebagai tintanya, setiap ranting kita jadikan pulpennya, setiap daun-daunan kita jadikan sebagai alat tulisnya, maka kita tidak sanggup mencatat betapa besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak sanggup. Maka karena itu bersyukur terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jangankan gunung yang luas, jangankan laut yang begitu luas, nikmat Allah, nikmat pada diri kita sendiri tidak sanggup kita mensyukurinya. Nikmat mata yang telah Allah berikan, nikmat telinga yang Allah berikan, nikmat mulut yang Allah berikan, nikmat kepala kita, memori yang terbesar dalam sistem medis adalah memori otak. Komputer tidak seberapa, yang disimpan komputer tidak seberapa, tapi yang disimpan oleh otak itu melebihi miliaran, bahkan jutaan miliaran sanggup dia hafal. Maka karena itu syukurilah nikmat yang telah Allah berikan. Jangan pernah kita biarkan nafsu kita mengalahkan akal kita. Penyebab kita hari ini terlampau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita terlampau mengutamakan nafsu kita. Padahal nafsu itu sudah dikatakan oleh para ulama, wan nafsu katifliin tuhmilhu syabba'ala hubbi radha'i wa'in tuftimhu yang fatimi. Nafsu tamsil anik banyak di bakmak di mom susu menyu'an hanatalah sampo rayu singoh di mom laju. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ingat setiap perbuatan yang kita kerjakan maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Ingat, kita sudah melihat pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Kita sudah pernah mendengar pengalaman-pengalaman orang-orang dulu, bagaimana hebatnya Qarun, bagaimana hebatnya Fir'aun karena dia ingkar kepada Allah, dia ingkar kepada Nabi Musa. Allah tetapkan dia sebagai orang durhaka kepada Allah. Sebab apa? Yang pertama, sebab dia sombong kepada Allah dengan harta yang dia miliki, tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka sekali lagi sama-sama kita insafi, semoga diri kita dan keluarga kita Allah jaga, jadikan keluarga kita keluarga yang selalu istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam.